Halo guys, selamat datang di my channel. Yuk kita langsung bahas saja tentang light novel Classroom of the Elite volume 4.5. Ya guys, di sini sedikit info aja ya. Volume 4.5 ini adalah lanjutan di serial anime Classroom of the Elite season 4 kemarin ya. Nah, untuk season 5-nya nanti itu akan diadaptasi di episode satunya yang ada di volume 4.5 ini. Dan di sini saya akan bahas secara lebih lanjutnya. Oke. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Bagian 1. Tirai terbit pada liburan musim panas yang menyenangkan. Dengan adanya ponsel saat ini, keberadaan semuanya sangat tenang, rileks dan perasaan senang. Karena ujian di pulau tak berpenghuni airnya selesai juga, bagi Ayano Koji ini sangatlah menyenangkan. Baru kali ini si Ayano Koji memegang ponsel dan mendapatkan haknya untuk digunakan sesuai aturan yang ada. Sedikit demi sedikit Ayano Koji paham tentang pentingnya ponsel di kehidupan sekolahnya saat ini. Kapal pesiar berlayar dengan anggun melewati perairan laut. Pengalaman liburan musim panas pertama Ayano Koji dan teman-teman sangatlah berbeda dibandingkan liburan musim panas lalu. Dengan jujur si Ayano Koji mengatakan bahwa dirinya saat ini mengalami perkembangan secara berskala. Dibandingkan tahun lalu yang terasa berbeda, kini liburan pun sangat berkesan di mata Ayano Koji. Ayano Koji berharap waktu yang kami habiskan di kapal pesiar ini akan menjadi kenangan indah di masa yang akan datang, seperti bermain di kolam renang, menikmati minuman dan makanan yang enak, serta mengobrol bersama teman-temannya. Aturan demi aturan diberikan oleh pihak sekolah pada pukul jam 10 malam. Semua siswa dilarang keluar, kecuali ada keperluan tertentu seperti sakit atau hal lainnya yang penting. Mengingat penalti yang akan diberikan sangat berat, Ayano Koji di sini yakin pasti semua siswa akan patuh terhadap peraturan tersebut. Pada akhirnya, semuanya menikmati liburan musim panas selama 7 hari dengan riang dan gembira. Bagian 2. Ike, Komiya dan teman-temannya. Pagi hari tanggal 4 Agustus, hari di mana ujian di pulau tak berpenghuni berakhir. Para siswa menghabiskan liburan mereka selama 7 hari hingga 10 Agustus. Tidak akan ada ujian khusus seperti biasanya. Bagaimana ujian khusus zodiak diadakan terakhir kali? Tahun lalu ada berbagai macam fasilitas di kapal, termasuk kolam renang, pusat kebugaran, bioskop, panggilan konser, pemandian besar dengan area platform tontonan, area perbelanjaan dengan berbagai restoran, kafe dengan tempat duduk terbuka, dan berbagai fasilitas rekreasi lainnya. Dengan kata lain, Ayano Koji dan teman-teman menikmati liburan saat ini tanpa adanya kegelisahan ataupun ketegangan di hari ini. Ayano Koji di sini sedang bersantai bersama teman-temannya. Lalu beberapa saat Ayano Koji memikirkan dengan adanya liburan ini, apakah semuanya berjalan dengan tanpa adanya kekacauan sesaat? Karena kamar ini sangatlah nyaman dan enggan untuk ditinggalkan, ucap Ayano Koji. Mengingat di ujian di pulau tak berpenghuni saja untuk tidur kurang nyaman dan harus mendirikan tenda sendirian. Situasi di hari pertama dengan memperhitungkan hasil dari nilai ujian di pulau tak berpenghuni, kelas poin sementara bulan Agustus akan segera diumumkan biasanya pada awal bulan. Namun karena ada sedikit kendala jadi diundur beberapa minggu. Karena di sekolah ini semakin banyak poin kelas, semakin banyak juga poin pribadi yang diberikan kepada pihak sekolahan. Di sini poin pribadi sangatlah penting berguna untuk kehidupan sehari-hari, seperti untuk membeli makanan dan minuman ataupun berbelanja. Pada akhirnya pengumuman poin kelas muncul. Kalian bisa lihat di video ini dengan nge-pause saja. Kelas A dipimpin oleh Sakayanagi 1206 poin, kelas B dipimpin oleh Ichinose 578 poin, kelas C dipimpin oleh Horikita 571 poin, kelas D dipimpin oleh Ryuen 551 poin. Kelas Horikita di sini naik ke kelas C, selisih tipis untuk ke kelas B. Berkat Koenji yang peringkat 1 kelas Horikita mendapatkan 300 poin kelas. Dan tidak lupa juga posisi Ayano Koji yang bermain di balik layar guna merancang strategi. Karena Koenji posisi 1 seorang diri, banyak orang yang mewaspadai kemampuan Koenji untuk kedepannya nanti. Jika Koenji tidak mendapatkan peringkat pertama, maka semakin susah untuk mencapai naik peringkat kelas untuk kedepannya, ucap Ayano Koji. Padahal kalau Ayano Koji serius sudah pasti langsung ke kelas A dari awal masuk. Kelas Ryuen di sini turun ke kelas D karena Ryuen tidak finish sampai akhir. Meskipun kelas Ryuen turun, kelas Ryuen tidak dirugikan dengan adanya Katsuragi karena Katsuragi sendiri memiliki kemampuan tersendirinya untuk membantu kelas Ryuen naik ke peringkat selanjutnya. Ryuen di sini memastikan agar tidak ada campur tangan poin kelas ketika membuat kesepakatan dengan Sakayanagi. Secara tidak langsung, kesepakatan inilah yang akan menjadikan kejadian tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Meskipun kelas Ryuen turun ke kelas paling bawah, itu hanyalah tulisan semata. Karena dengan adanya Katsuragi,
kelas Ryuan sendiri tidak ada kekhawatiran berlebihan dibandingkan kelas Ichinose sekarang ini. Kelas Ryuan lah yang lebih kuat. Kelas Ichinose di sini naik ke kelas B juga karena adanya kerjasama bersama Sakayanagi. Sebagai pemimpin kelas Ichinose, tentunya sangat khawatir jika kelasnya turun ke kelas D. Banyak kejadian mengejutkan di pulau tak berpenghuni nantinya. 1 September, disinilah perasaan khawatir Ichinose memuncak karena hasil dari ujian tak berpenghuni sangatlah susah ditebak. Disinilah Ichinose mengirim pesannya ke Ayanokoji karena kalah saing. Disinilah pikiran Ichinose overthinking. Ini terjadi karena poin kelas antara kelas B, C, dan D sangatlah tipis. Ujian berikutnya pasti akan menentukan mana kelas yang akan naik dan turun peringkat. Kelas A di sini sangatlah tinggi poinnya, sehingga untuk mengejar kelas A sangatlah diperlukan kemenangan di ujian selanjutnya bagi kelas yang di bawahnya. Dengan kecerdikan kepemimpinan Sakayanagi, kelas A saat ini bertahan di puncak. Tapi di sini kelas Horikita kalau mendapat momentum, kelas A bukanlah hal mustahil baginya. Ada baiknya kalau harus menyingkirkan Kamuro, Hashimoto, dan Kito. Untuk menyingkirkan Sakayanagi sangat tidak disarankan, mengingat Sakayanagi di sini masih memiliki protect point, maka tidak ada celah untuk saat ini. Kami secara resmi memasuki liburan musim panas. Setiap kelas untuk sementara berhenti bersaing satu sama lain dan menikmati hari tersebut. Dengan pengumuman poin kelas kami yang telah muncul, memiliki 571 poin kelas, setiap orang di kelas kami menerima poin pribadi yang setara dengan 57.100 yen. Karena kelas sore kita tidak masuk 3 besar, tidak mendapat poin bonus itu sudah cukup. Yang terpenting hasil ini sudah lebih dari cukup. Untuk sekarang menghabiskan waktu untuk istirahat di kamar adalah hal yang tepat. Di sini Ayanokoji mendapat email dari sekolah. Isi email tersebut adalah hasil akhir dari ujian di pulau tak berpenghuni. Setelah mendapat email tersebut, Ayanokoji bergegas untuk melihat hasil ujian tersebut karena Ayanokoji ingat dengan janjinya kepada Ichinose untuk mendapatkan jawaban apakah Ichinose diterima jadi pacarnya Ayanokoji. Karena Ayanokoji kelelahan, Ayanokoji memutuskan untuk mengabari Ichinose lewat ponselnya. Ayanokoji memperhatikan temannya untuk kegiatan selanjutnya, Miyamoto Soshi, Hondo Ryutaro, dan Miyake Akito. Sekarang mereka berkumpul di ruangan kamar mereka. Miyamoto di sini menanyakan tentang hasil ujian. Mereka berempat di sini saling mengobrol satu sama lain. Ketika ditanya itu, Hondo menjawab untuk memutuskan beristirahat di kapal dengan selimutnya. Lalu disusul dengan Miyake seperti dirinya juga kelelahan karena Miyake satu grup dengan 2 cewek, yaitu Sakura dan Hasebe. Miyake di sini kelelahan. Namun Ayanokoji juga menjawab pertanyaan tersebut dengan sama untuk tidak terburu-buru memutuskan melihat hasilnya, dan suasana berdebar-debarlah hati mereka semua. Setelah kejadian tersebut, tidak lama kemudian Ishizaki mengetok pintu. Lalu Ayanokoji bangun dari tempat tidur untuk menemui Ishizaki. Ishizaki mengajak Ayanokoji melihat hasil dari ujiannya karena di sini Ishizaki memaksa Ayano, jadinya Ayano mau dan akan ganti baju dulu. Miyake, Miyamoto, dan Hondo sedikit kaget karena Ayano berteman dengan Ishizaki. Lalu mereka pergi berdua. Sebelum pergi, disinilah Miyake mengingatkan Ayanokoji untuk tetap berhati-hati karena berbeda kelas, jadi Miyake mengkhawatirkan hal tersebut. Lalu Ayanokoji pun mengiyakan kekhawatiran Miyake. Akhirnya sebelum Ayano pergi bersama Ishizaki, Ayano melambaikan tangannya kepada Miyake. Di perjalanan Ayanokoji dan Ishizaki saling bertanya satu sama lain. Salah satunya adalah semangatnya Ishizaki dalam mengajak Ayanokoji pergi bersama. Kini Ayanokoji menjawab, kamu orangnya energik ya Ishizaki? Iyakah begitu Ayanokoji? Iya Ishizaki. Ishizaki menilai Ayano enak kalau diajak bicara. Beda dengan Kaneda dan Albert. Di sini Ishizaki menyinggung koleksi bendera yang dimiliki Albert karena di rumah Albert terdapat bendera yang sangat banyak. Karena itulah Ayanokoji menganggap semua teman Ishizaki baik. Meskipun dulunya pernah membuat masalah pada Ayanokoji dengan Ryuen sebagai ketua kerusuhan tersebut, Ayanokoji memakluminya. Di sela-sela perbincangan mereka berdua, akhirnya tiba juga di lokasi pengumuman hasil dari ujian tak berpenghuni. Banyak orang di sana, kata Ishizaki. Karena banyak orang di sini, Ayanokoji dan Ishizaki kesusahan untuk melihatnya sehingga seorang Ishizaki marah-marah sendiri. Ishizaki di sini merasakan tatapan aneh. Ayanokoji merasakannya juga karena para kakak kelas menatapi Ayanokoji dengan sinis, mengingat karena kejadian di pulau tak berpenghuni lalu Nagumo dikalahkan oleh kelasnya Ayanokoji. Ayanokoji di sini mengira Nagumo akan memukulnya, tapi itu tidak terjadi. Di sini Ishizaki mengajak Ayanokoji makan.
Setelah lama berbincang, Ayano berpikir untuk tidak melibatkan Ishisaki ke dalam urusannya ini. Dan tidak lama juga ada Nanase muncul lalu memanggil Ayano Koji. Dan di sini Ishisaki cukup terkejut. Ternyata di sini Nanase juga ingin melihat hasil nilai di pulau tak berpenghuni, yang Ayano dan Ishisaki saat ini ingin lihat. Di sini mereka berdua saling berbicara dan Ishisaki terkejut dan agak menjauh. Setelah lama berbincang, akhirnya Nanase memutuskan untuk pergi ke tempat lain, dan pada akhirnya Ishisaki dan Ayano Koji saling berbicara lagi. Di sini Ishisaki kagum dengan Ayano Koji karena bisa dekat dengan cewek imut seperti Nanase. Lalu Ayano Koji menyangkalnya Nanase hanyalah sebatas teman. Mendengar itu akhirnya percakapan mereka berakhir, dan mereka lalu Ayano Koji dan Ishisaki menghabiskan makanan mereka. Mereka berdua pulang ke kamarnya Ayano Koji. Di saat Ishisaki ikut Ayano Koji dan mereka berpisah, terlihat Ike yang menunggu Ayano Koji untuk mengajaknya menemui Komiya karena Ike ingin memastikan bahwa Shinohara apakah menerima cintanya Komiya. Di sini Ayano Koji menjelaskan bahwasanya kalau kamu suka sama Shinohara, maka ungkapkanlah perasaanmu itu. Karena Komiya sedang sakit, Komiya sendiri menghabiskan liburan di rumah sakit. Mendengar itu, Ayano Koji dan Ike bergegas menuju ke rumah sakit. Di saat mau masuk ke ruangan, ternyata ada yang tertawa di dalamnya, dan ternyata itu teman-temannya Komiya, Ryuen, Albert, Kaneda, Kondo, dan Yamawaki. Setelah Ike dan Ayano Koji masuk, mereka berlima langsung pergi dengan Ryuen mengucapkan selamat tinggal kepada Komiya tanpa melirik Ayano Koji dan Ike. Ike di sini menganggap Ryuen menyeramkan, tapi tidak bagi Ayano Koji. Komiya di sini mengiyakan pernyataan Ike. Komiya tersenyum, keingat kejadian dulu. Ryuen sekarang terlihat lebih peduli. Ayano Koji tahu maksud Komiya, tapi Ike di sini tidak mengerti. Lalu Komiya menyuruh Ike dan Ayano Koji duduk. Lalu mereka berbincang-bincang satu sama lain. Di saat asyik berbincang, Komiya di sini mengatakan bahwa Ryuen sedang mencari pelaku terhadap pendorongan yang dialami Komiya di pulau tak berpenghuni lalu. Ike dan Komiya sedikit khawatir, takut Ryuen membuat masalah. Tapi Ayano Koji di sini tetap mengatakan dengan tenang dan mendengar pembicaraan mereka. Berlanjut dengan kisah cinta mereka ke Shinohara. Ternyata Shinohara lebih memilih Ike. Berlanjut dengan kisah cinta antara Komiya, Ike, dan Shinohara. Ternyata Shinohara lebih memilih Ike daripada Komiya. Akibat insiden yang menimpa Komiya, akhirnya Komiya gagal confess duluan. Di sini Ike terkejut. Lalu Komiya berpesan jangan sakiti Shinohara. Lalu Ike berterima kasih kepada Komiya dan Ike pulang duluan. Lalu Komiya dan Ayano Koji berbincang-bincang. Komiya di sini kagum terhadap kekuatan Ayano Koji dan sedikit cerita tentang kehidupan masa kelas 1 dulunya yang memusuhi kelasnya Ayano Koji. Lalu Ayano Koji menjawab dengan santai. Lalu mereka melanjutkan obrolan tentang Shinohara, dan pada akhirnya Komiya meminta permintaan kepada Ayano Koji agar mengawasi Ryuen supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu Ayano Koji mengiyakan permintaan tersebut dan menyuruh Komiya untuk beristirahat saja dulu. Komiya berterima kasih, disusul Ayano Koji yang keluar ruangan. Di sini Ayano Koji sambil berjalan beranggapan bahwa Sudo, Ike teman kelasnya, dan dari teman kelas lainnya Komiya dan Ishisaki sedikit demi sedikit berkembang. Tidak semuanya bodoh, hanya saja perlu waktu untuk berubah. Oke guys, dengan ini volume 4.5 part 1 selesai di sini dulu ya. Untuk kelanjutan part keduanya nantikan saja di channel ini ya guys. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe ya. Karena subscribe-mu semangatku. Terima kasih guys.